Yes, kita harus percaya saudara. Kenapa? Karena kalau kita tidak percaya, maka sia-sialah apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan. Tapi kalau kita percaya, Tuhan kami percaya, Tuhan aku percaya, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Ya, setiap kali Bapak Gembala mengatakan saudara, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Di mana ada Yesus, di situ ada kebangkitan. Di mana Yesus, di situ ada kehidupan. Jangan sampai saudara kita hidup, tapi sebenarnya kita, mengerikan. Jangan kayak mumi-mumi zaman now, saudara kasih Tuhan. Tapi biarlah saudara, kita hidup, tapi roh kita hidup, diri kita hidup, iman kita hidup, keberadaan kita hidup, sehingga dimanapun kita berada, kita membawa kehidupan, saudara. Kenapa? Karena yang hidup ada di dalam kita. Amin. Ya, dan saudara, tadi udah banyak di sounding, tadi saudara juga udah lihat di iklan. Ya, kita sebentar lagi merayakan ulang tahun. Ya, saudara kalau umur 1 tahun itu lagi lucu-lucunya. Betul nggak? Anak umur 1 tahun itu lucu, saudara. Lucunya minta ampun. Saudara godain, dia nggak marah. Betul nggak? Saudara godain, dia malah kesenangan, saudara. Ya. Tapi saudara yang kasih oleh Tuhan, saya kena percaya justru umur 1 tahun juga mulai belajar untuk berjalan. Betul nggak? Belajar untuk mandiri, saudara yang kasih oleh Tuhan. Ada begitu banyak mungkin yang sudah kita alami sepanjang 1 tahun ini. Tapi saya kena percaya tahun-tahun berikutnya ada hal-hal yang luar biasa lagi yang Tuhan sediakan untuk saudara di sini. Amin. Tapi saudara saya kena percaya ikut Tuhan itu progres. Ngalamin yang namanya pertumbuhan from glory to the glory. Pengenalan dari pengalaman yang satu kepada pengalaman yang lain, saudaraku. Ya sehingga saudara tadi, pujian tadi mengatakan hidupku menggenapi firman. Sehingga dimanapun kita berada, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita menjadi saluran berkat. Ya hari-hari ini ngetren sekali saudara sebuah jargon yang mengatakan menyala abangku. Ya, saya kalau ngelihat saudara, yang udah melewati ibadah raya 1, ibadah raya 2, ibadah raya 3, kayaknya gak ada bedanya. Tetap menyala terus saudara. Ya, berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Nah harus gitu saudara. Harus gitu. Kenapa? Karena saya kena percaya saudara, yang paling penting itu, nih jangan sampai dilupakan saudara, bukanlah waktu-waktu awal. Kalau kita main sepak bola nih saudara, ya udah senang-senang aja dulu, gak apa-apa 45 menit pertama di gol bawa gawang kita misalnya saudara. Tapi jangan sampai lupa yang namanya masa-masa injury time. Karena masa-masa ini berbahaya nih saudara. Bisa saja kita udah merasa menang, tiba-tiba injury time kita lengah. Ya, kita lengah. Tapi di tempat ini gak ada saudara. Ya, di tempat ini selalu semangat sampai ibadah raya yang ketiga. Kita doakan yang keempat. Kita doakan yang kelima. Kita doakan yang keenam saudara. Amin. Amin saudara. Karena saya kena percaya saudara, saya kena percaya anak yang sehat itu bertumbuh. Ya kan enggak? Anak yang sehat itu cirinya bertumbuh saudara. Ya. Tadinya kecil jadi tinggi, jangan besar saudara, langsung kalau ngelihat besar langsung lihat saudara. Yang tadinya kecil jadi tinggi. Ya, ada pertumbuhan saudara. Dan kita senang. Kalau anak kita tiba-tiba bisa belajar jalan gitu, kita pasti fotoin. Wih. Ya, tadinya dia mau jatuh, diam. Nah, jatuh kan? Dia bangkit lagi, saudara. Betul nggak? Ya, tapi kalau orang tua yang baik, dia tahu dia mau jatuh kemana. Kalau jatuh ke jurang, dia pasti akan tolong, saudara. Kalau orang tua yang nggak baik, mau jatuh ke jurang. Biarin. Itu orang tua yang error, saudara. Ya, tapi saya kena percaya sama halnya prinsipnya saudara. Kita rindu, kita senang melihat pertumbuhan. Apalagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga pasti senang melihat kita bertumbuh. Makanya visinya jangan pernah dilupakan. Menyiapkan umat yang layak. Saudara, layak itu perlu proses. Iya saudara. Agar kita menjadilah layak. Coba saudara, lihatlah emas yang Bapak Ibu saudara mungkin pakai. Ya kalau saya nggak punya emas Pak, nggak apa-apa. Ingat-ingat Mas Parjo, saudara kasih Tuhan. Ya, emas itu semakin diasah, dia akan semakin mengkilat, kinclong. Siapa yang senang mutiara, saudara? Ibu-ibu pasti senang sama yang namanya mutiara. Tapi tahukah saudara proses terjadinya mutiara itu?
Nggak gampang, saudara. Ya, kalau zaman sekarang mungkin istilah sederhananya gini, kita naik motor terus kena debu, saudara. Kita nggak bisa kucek. Gimana caranya? Mau nggak mau, saudara harus nangis. Supaya apa, saudara? Supaya dengan sendirinya debunya keluar. Nah, itu prinsip daripada mutiara itu terjadi, saudara. Pada waktu kerang, dia kena yang namanya debu, saudara puji Tuhan. Udah sakitnya minta ampun. Tapi lama-lama apa yang terjadi? Tangisannya, saudara, membentuk batu. Mulia, namanya mutiara. Kalau kita senangnya minta ampun dapat mutiara. Amin, saudara. Yakin gak sih? Kayaknya gak yakin nih, saudara. Apa mungkin berpikir mustahil, Pak? Loh, justru Tuhan kita senang melakukan hal-hal yang begitu, saudara. Amin. Kalau kita menyembah Tuhan yang senangnya melakukan, membuat kita menderita terus. Dari terbit matahari sampai pada mau terbitnya menderita terus. Ya gak bisa, saudara kasih Tuhan. Amin. Ada kalanya saudara kita mungkin menderita. Tapi ada kalanya juga kita bersuka. Jadi amin, saudara. Ya, mutiara-mutiara itu. Nah, makin bukan. Amin, masih mikir, saudara. Gimana belinya? Oke, saudara ya. Tapi saya kadang percaya, Bapak Gembala, kita semua juga pengen kita mengalami pertumbuhan. Rindu juga ngalamin pertumbuhan. Nah, untuk itu hari ini, saudara, ada satu tema. Waktu saya kasih tema ini, Bu Odi luar biasa ya. Saya bikin status baru, dia bilang status palsu. Ya, tema hari ini, saudara, bergumul nih, saudara, tentang status baru, saudaraku yang kasih oleh Tuhan. Tema hari ini adalah status baru, bukan status palsu, saudaraku. Karena di dalam Tuhan tidak ada yang palsu, tapi di dalam Tuhan kasihnya selalu, berkatnya. Kalau udah begitu senang deh, saudara. Kadang-kadang masalahnya juga agak takut-takut ngomongnya, saudara. Tapi justru dalam pergumulan yang kita alami, disitulah ada berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Nah, untuk itu, saudara, hari ini kita coba untuk belajar dari Matius pasal 3. Beberapa waktu ini Bapak Gembala lagi mengajarkan kita tentang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Siapa yang masih ingat, saudara? Ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya ambil bagian kecil aja, Pak, dari kitab Matius. Ya, di sini Matius 3 ayat 8. Tapi kalau saudara kita mau sama-sama baca saja Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Ya, Matius pasal 3 ayat 1 sampai 12. Ini menceritakan Yohanes Pembaptis, saudara. Tapi ada hal-hal yang perlu kita pelajari, ada nilai-nilai yang perlu kita pelajari, saudara, supaya kita menjadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Oke, saudara, Matius pasal 3 ayat yang pertama. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Ayat yang ketiga, sesungguhnya siapa sih Yohanes Pembaptis ini? Yohanes Pembaptis ini yang dimaksud dengan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Jadi saudara, Yohanes Pembaptis ini diutus Bapa, diutus Allah, saudara, untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Juru Selamat. Yesus Kristus, saudara, kasih oleh Tuhan. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Saudara, jangan saudara berpikir belalang itu kayak belalang di sini ya, saudara. Ya, belalang yang unyu-unyu lucu-lucu begitu, saudara. Ya, tapi saudaraku yang kasih Tuhan, ada seperti halnya belalang, saudaraku yang kasih Tuhan. Makanan pada waktu itu. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem. Nah, ini menarik nih, saudara. Dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Jadi waktu Yohanes ngelihat begitu banyak orang, saudara, khotbahnya cuma satu. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Waktu ngelihat, saudara, banyak orang-orang datang untuk dibaptis. Khotbahnya cuma satu, saudara. Bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah
dekat. Tapi yang unik saudara, kalau kita baca di ayat yang ke-7. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka. Dikatakan apa saudara? Hai kamu keturunan ular beludak, siapa yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Saudara, kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, sepertinya Yohanes Pembaptis, saudara puji Tuhan, dia hanya berseru kepada semua orang bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tetapi saudara, ada part yang luar biasa ketika dia lihat orang Farisi, orang Saduki, saudara puji Tuhan. Khotbahnya jadi beda. Khotbahnya apa saudara puji Tuhan? Khotbahnya jadi apa? Ya, agak keras. Hai engkau keturunan ular beludak. Siapakah yang mengatakan kepada kamu, kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Ayat yang ke-8 ini penting, luar biasa. Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. 9, dan jangan mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke api, ke dalam api. Ayat yang ke-11, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku. Aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama 2-3 ya. Alat penampis sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakar dalam api yang tidak terpadamkan. Saudara, kalau kita membaca satu perikop ini menarik. Kenapa? Karena sepertinya ada khotbah yang berbeda. Pada waktu dia melihat begitu banyak orang, khotbahnya cuma satu, tobat. Tobat, kerajaan sorga sudah dekat. Tapi waktu dia lihat orang Farisi, waduh, ahli Taurat, saudara. Saya mencari ada beberapa pengertian tentang orang Farisi dan ahli Saduki, saudaraku. Dikatakan yang pertama, orang Farisi dan ahli Saduki ini adalah kelompok yang berkuasa atau memiliki pengaruh di Israel pada zaman Yesus. Jadi bukan orang sembarangan. Nah yang kedua saudara, adalah pemimpin spiritual Yahudi yang sangat dihormati pada waktu itu. Suara mereka selalu didengar. Jadi bukan orang sembarangan. Nah yang luar biasa lagi, bukan hanya bidang agama, orang Farisi sangat berpengaruh di dunia politik pada waktu itu. Yang keempat ini luar biasa saudara, menaruh tradisi atau ritual sama pentingnya dengan firman Tuhan. Nah ini yang bahaya. Jadi mereka tahu tentang Taurat, mereka tahu tentang agama. Tapi yang luar biasa ketika Yohanes Pembaptis bilang apa? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dari sini kita bisa belajar ada orang-orang yang suka melakukan ritual agamanya namun tidak menghasilkan buah karakter yang baik. Pernah menemukannya saudara? Kayaknya dari terbit matahari sampai pada mau terbitnya ada di rumah Tuhan gitu ya. Gereja, ibadah terus. Tapi karakternya mohon maaf. Cek saudara. Ya, jangan-jangan saya juga begitu. Jangan sampai saya melakukan aktivitas ritual agama saya. WL, khotbah, main musik, sing, haleluya, praise the Lord, Tuhan baik. Ya tiba-tiba isegor. Kalau sudah kembali kepada isegor. Nixon Siregar, sorry adanya Nixon Simarmata. Aduh, sakit. Jangan sampai saudaraku ya sudah Tuhan, kita seperti itu. Seperti orang Farisi dan orang Saduki, saudara. Suka melakukan ritual agama, namun tidak menghasilkan buah atau karakter yang baik. Saudara, kita perlu tekun, kita perlu setia dalam mencari Tuhan. Tapi pastikan waktu kita tekun setia mencari Tuhan, karena motivasinya benar. Sehingga segala sesuatu yang kita kerjakan tidak menjadi sia-sia.
Karena kita tahu untuk apa kita melakukan hal itu. Sayangnya orang Farisi, orang Saduki berbuat baik supaya dilihat banyak orang. Kalau misalnya memberi, saudara, udah tahu dia. Memberi yang warna merah misalnya. Begini. Kantongnya di sini nih, saudara. Supaya dilihat banyak. Ih, gede kali yang dia kasih, Le. Gede kali. Supaya dilihat. Oh, kalau penyembahan, haleluya. Ih, kalau dekat dia, gemeter. Saudara, bukan karena hadirat itu mungkin. Karena menyeramkan, saudara. Ditelepon, di mana? Lagi baca Alkitab. Ditelepon lagi, di mana? Baca Alkitab. Ditelepon, baca Alkitab. Saudara, saya mau katakan kita harus serius dengan hal-hal rohani. Saudara. Tapi jangan sampai kita melakukan hal itu hanya sekedar ingin dilihat. Nah, itu bahaya, saudara. Untungnya di Simpat ini nggak ada, saudara. Kan Mount Hermon ya, saudara. Kalau Mount Hermon kan paling tinggi, saudara. Dilihatin sama semua. Oh, nggak ada di sini, nggak ada. Sini baik-baik semua. Di atas gunung dilihatin. Oh, nggak ada. Di sini motivasinya benar semua. Amin. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, ada orang-orang yang suka melakukan ritual agama, namun tidak menghasilkan karakter yang baik. Sehingga di mana ada dia troublemaker. Padahal kita diutus menjadi pembawa datang ibadah mencari korban. Bukan membawa. Harusnya kita datang ibadah membawa korban. Ini mencari. Siapa lagi yang bisa? Ini jemaat baru nih. Wah, tampang-tampangnya boleh juga nih. Ya, mencari korban. Tapi ayo kita bertobat sama-sama, saudara. Biar kita datang ibadah membawa korban kepada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Jangan sampai kita dikatakan, oh keras banget saudara. Ular beludak. Hari Jumat kemarin apa saudara? Guguk, ya kan? Guguk kan? Masih ingat ya? Ini ular beludak. Jangan sampai begitu. Dan yang kedua saudara, ada orang-orang yang mengajarkan. Ini orang Farisi mengajarkan kebenaran, tapi tidak melakukan kebenaran. Melakukan Taurat, mengatakan Taurat, mengatakan jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu. Tetapi mereka tidak melakukan. Ngumpet-ngumpet, wah supaya kalau dilihat jangan. Kita harus hebat. Ya, tapi sudah misi Tuhan, dari sini kita bisa belajar. Tuhan gak tertarik sama yang demikian. Yang Tuhan tertarik dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Itu maksud saya saudara, dikatakan di dalam next Kak. Ini saya panggil Kak, saya panggil Ibu. Tergantung saya ya saudara ya. Ya. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Next Kak, dikatakan ada. Oh belum, sebelumnya Kak berarti. Sebelumnya lagi. Di mana ada status yang baru, di situ ada tanggung jawab yang lebih. Nah, status yang baru tuh maksudnya begitu. Di mana ada status yang baru, di situ ada tanggung jawab yang lebih. Kalau kita orang percaya, itu kan statusnya baru dong. Makanya ada istilah, bro. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Udah cukup. Ya, ingat Sabtu pertama, Jumat pertama KKR ya. Nanti kalau mau pujian penyembahan di Jumat kah? Tapi saudaraku yang kasih Tuhan, saya mau katakan bagi setiap kita, di mana ada status yang baru, di situ ada tanggung jawab yang lebih. Dulu kita single, tapi udah menikah, everything is changed. Betul nggak? Ya enggak sih, Pak? Iya dong. Saya kalau mau makan enak, saudara, saya mikir istri saya. Saya nggak akan makan kalau istri saya nggak makan enak. Tapi kalau istri saya makan enak, saudara, kasih Tuhan, nggak mikirin saya. Di mana ada status yang baru, di situ ada tanggung jawab yang lebih. Kalau kita sebagai seorang pelayan Tuhan, status baru dong. Ya tentunya saudara,
kita harus merepresentasikan bagaimana sebagai seorang pelayan. Dulu masih single, sekarang udah pacaran misalnya. Dulu gak pernah nanya, Beb, apa kabar? Udah mamam belum? Gak pernah. Tetapi di mana ada status yang baru, di situ ada tanggung jawab yang kita jadi orang tua. Jadi orang tua statusnya baru. Tadinya nggak punya anak, saudara dikasih anak, saudara jadi papa dan mama. Beda saudara. Kalau anak kita makan gak habis, papanya yang makan. Makanya di mana ada status yang baru, di situ ada tanggung jawab yang lebih. Kalau kita mengatakan kita ini adalah anak-anak Tuhan, tentunya kita harus merepresentasikan anak Tuhan tuh kayak gimana. Sehingga orang di luar sana dapat melihat, wih bener ya. Ini nih namanya anak Tuhan Yesus nih. Ditampar pipi kiri, dia gak bales loh. Ya. Ini baru nih anak Tuhan nih. Anak Tuhan Yesus yang luar biasa nih. Dan gede, dia tetap datang ibadah ke Mount Hermon Church. Itu baru top, saudara. Kenapa? Karena jangan cuma nyanyi doang kan. Meskipun badai silih berganti. Di saat badai bergelok, lakukan berdiri di tengah badai. Ya nggak cuma begitu, saudara. Ya jangan sampai cuma lip service saja kita di hadapan Tuhan. Tapi benar-benar Tuhan lihat, widih. Di mana ada status yang baru, di situ ada tanggung jawab yang lebih. Biarlah kita sebagai anak Tuhan bisa merepresentasikan bagaimana kita sebagai pengikut-pengikut Kristus. Untuk itu saudara ada beberapa hal yang kita pelajari. Alkitab berkata tadi, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Waktu kita menjadi anak-anak Tuhan, tentunya ada buah yang perlu kita hasilkan saudara. Katakan sama-sama buah. Ya, mayoritas pasti orang suka yang namanya buah. Apalagi kalau buah yang manis. Betul gak sih saudara? Setuju gak nih? Setuju ya. Entah itu mangga yang manis, melon yang manis. Apalagi ya kita senang saudara. Karena ada begitu banyak yang mengatakan begini. Oh kalau yang namanya buah itu sehat pak. Buah itu bikin orang kurus katanya. Jangan percaya saudara. Gajah itu makannya buah. Gajah itu makannya buah. Tapi tetap. Ya saudara. Tapi paling tidak ada serat lah gitu ya. Kalau kita makan buah ada serat. Nah saudaraku yang di situ kan. Kita pasti senang sama buah yang manis. Nah apalagi Tuhan. Tuhan juga rindu agar lewat kehidupan kita. Ada buah yang berbau manis di hadapan. Tuhan merasakan. Waduh hidupnya ini beda banget ya. Di saat yang lain meninggalkan aku tapi dia gak pernah ninggalin. Dia gak pernah lupa pagi-pagi untuk datang cari aku. Dia gak cari nasi uduk, nasi-nasian lah begitulah saudara. Tapi dia nyari datang kepadaku. Nyari roti bakar saudara. Tahu roti bakar? Firman Tuhan adalah roti hidup. Ya, Roh Kudus adalah api yang menghanguskan. Ketika roti ketemu sama api saudara menjadi haleluya. Tiap hari kita baca firman Tuhan. Amin. Udah buka belum? Belum ya? Ya. Nah untuk itu saudara Tuhan ada beberapa buah yang perlu kita hasilkan yang sesuai dengan pertobatan kita. Yang pertama saudara adalah buah pertobatan. Saya bacakan ya. Buah pertobatan itu adalah buah karena kesadaran akan besarnya kasih karunia Allah yang Tuhan berikan kepada kita. Nah sehingga saudara diperlukan kerelaan yang tadinya kita suka. Ini buah pertobatan. Yang tadinya kita suka menjadi kita gak suka. Dulu suka ngomongin orang. Waktu kita udah bertobat gak suka ngomongin orang. Dulu suka menghujat orang. Sekarang gak suka. Ya. Dulu sukanya ngerokok. Tapi setelah bertobat kita gak suka dengan hal yang demikian. Yang tadinya kita suka jadi gak suka. Saya punya ibu angkat, saudara kasih Tuhan. Ya, jadi sejak mama saya meninggal, ada begitu banyak ibu yang mau mengakui saya sebagai anak. Itu hal baiknya saudara ya.
Ya saya masih membuka, saudara, siapa yang mau menjadikan saya anak. Tapi saudara, ibu ini bilang begini. Dia nggak tahu kenapa ya saudara. Kalau ketemu saya tetap panggilnya Pak Nixon. Ya, padahal dia sudah lebih sepuh dari saya. Tapi dibilang Pak Nixon. Ya, Pak Nixon katanya. Saya tuh bingung ya. Pertama kali saya tobat. Saya ingat banget. Saya itu bisa dalam satu hari. Misalnya makan pagi di hotel ini nih. Makan siang di hotel ini. Makan malam di hotel ini nih. Ya, terus nongkrong. Sekarang mah zaman ngopi di mana ngopi. Udah dari dulu tuh sebenarnya ngopi dari dulu. Sekarang aja tuh baru ngetren tentang yang namanya ngopi-ngopi begitu. Tapi dari dulu, saya suka ngobrol teman-teman, ceritain orang dan sebagainya. Tapi nggak tahu kenapa ya. Sejak saya tobat, saya sukanya di rumah baca Alkitab. Kan saya nggak mungkin bilang nggak mungkin saudara. Ya, tapi saudara dia ngelihat yang tadinya dia suka, jadi nggak suka sama sekali. Itu yang namanya buah pertobatan. Jangan sampai kita mengaku udah bertobat, tapi yang kita suka makin parah. Betul nggak? Dulu sebelum kita tobat mata keranjang, saudara. Sekarang mata troli, saudara. Tahu mata troli lebih parah dari keranjang, saudara. Ya, itu harus bertobat, saudara, punya Tuhan. Betul nggak? Dulu waktu kita belum bertobat, branded people. Tahu ya branded people? Iya. Jangan langsung liatin saya, saudara. Saya malu deh nih. Kemana-mana, di searching. Baju berapa? 35 juta. Kaos kutang berapa? 6 juta. Saudaraku yang kasih Tuhan, setelah kita bertobat, status yang baru. Saudara. Bukan berarti nggak pakai baju, saudara. Tapi bukan menjadikan itu sebagai prioritas kita. Saya hari Jumat kemarin, saudara, waktu kita nyanyi sama-sama di sini ya, ibadah sama-sama. Ini saksinya, ada seorang bapak bilang, itu batik. Saya sebut nama gak apa-apa ya. Batik keris ya. Enggak, batik rencong. Enggak keris pak. Keris mah kemahalan, saya bilang gitu. Enggak, bukan. Tapi bagus ya. Nah, jadi yang gitu saudara. Kalau orang udah bertobat itu saudara, apa aja yang dipakai bagus. Apa aja yang dipakai kelihatan mahal. Ya enggak? Sebab ada apa? Sinar kemuliaan Tuhan ada dalam. Betul enggak? Jadi saudara jangan branded sekali gitu ya. Apa-apa harus yang branded. Aduh saudara. Kalau Tuhan berkati enggak apa-apa saudara. Tapi jangan utang sana, utang sini, utang sana, utang sini. Hanya gara-gara mau beli tas. Kalau dikasih puji Tuhan, saudara puji Tuhan. Amin. Saya pun menerima. Dan saya akan doakan orang itu. Haleluya. Ya, tapi jangan gara-gara itu yang tadinya kita suka. Setelah kita tobat gak suka dah. Itu yang namanya buah pertobatan. Yang kedua saudara, bukan saja buah pertobatan. Tapi ada juga buah roh. Tadi buah pertobatan, saudara pasti tahu dong kisah tentang Zakeus. Betul gak? Zakeus itu yang mana? Yang naik pohon ya. Ada pendeta bilang, itu Lazarus. Salah Pak Pendeta. Iya, saya mau benerin. Lazarus turun. Itu tempatnya Zakeus. Tahukah Zakeus saudara? Zakeus pemungut cukai ngalamin perjumpaan dengan Yesus. Dan apa yang terjadi? Hidupnya berubah. Yang tadinya dia suka, jadi dia gak suka. Bahkan dia hambur-hamburin tuh duitnya tuh. Saya balikin. Nah ini beda nih saudara. Alkitab sudah menceritakan tentang hal itu. Nah kadang-kadang kalau kita bertobat kan banyak yang nyinyir kan. Wah, yang bertobat banyak. Apalagi gak bertobat saudara. Mau lihat tuh Yesus sama orang berdosa. Mau lihat dulu. Waduh. Ya kan. Katupkan mulutnya Tuhan. Ya, tapi saudaraku isi Tuhan saya mau katakan itu pembelajaran. Bagaimana Zakeus membuahkan buah pertobatan. Karena dia ngalamin kasih karunia yang begitu luar biasa. Makasih ya Tuhan, kau mau datang ke rumahku. Makasih ya Tuhan, kau mau mengampuni aku. Aku ini orang berdosa yang gak layak, tapi Tuhan ampuni aku. Makasih ya Tuhan, sebenarnya aku gak layak untuk melayani Tuhan. Tapi karena begitu besar kasih-Mu ya Tuhan.
Kau melayakan aku. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu Saudara kalau sampai hari ini kau dipercayakan untuk melayani Tuhan. Tidak ada pekerjaan yang lebih luar biasa lagi, panggilan yang luar biasa selain kita melayani Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala. Sampai hari ini saya melihat buktinya. Bapak Gembala juga mungkin sudah melihat, brother kita juga sudah melihat bagaimana penyertaan perlindungan Tuhan bagi orang yang melayani dengan baik, saudara. Amin. Nah, untuk itu saudaraku, bukan saja buah pertobatan, yang kedua itu adalah buah roh, atau saya katakan buah kebenaran, saudara di Tuhan. Coba kita lihat saudaraku yang seluruh Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11 ya, saya baca aja Saudara. Filipi pasal 1 ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi kalau buah pertobatan yang tadinya kita suka jadi gak suka. Yang kita suka itu dosa saudara ya. Tapi gak jadi kita suka. Karena buah pertobatan. Tapi kalau buah kebenaran yang tadinya kita gak suka, jadi kita suka. Doa. Kayaknya dulu waktu kita belum bertobat doa kita gak suka. Cukup Tuhan berkati. Haleluya, amin. Itu pun kalau ingat saudara. Betul gak? Baca Alkitab, aduh Tuhan baru lihat titiknya aja, titiknya dilihat. Nah ngantuk saudara. Datang yuk ibadah, aduh enggak deh. Kenapa sih gak mau datang ibadah? Kalau saya datang, saya takut Tuhan panggil saya. Datang yuk, yang tadinya kita gak suka, kita jadi suka saudara. Dulunya kita gak suka memuji menyembah Tuhan. Tapi buah kebenaran membuat kita jadi suka memuji menyembah Tuhan. Secara sederhana buah roh kita udah tahu. Kasih. Ya, kita pelan-pelan satu-satu ya. Kasih. Kasih. Ya, kasih kita mungkin saudara puji Tuhan. Kalau you baik, I lebih baik. Kalau you jahat, sorry deh ya. You dead lah. Kau mati lah. Ya. Saudara, kasihnya itu harus tulus sama Tuhan. Kasihnya tuh harus bisa saudara puji Tuhan melewati pergumulan apapun, dia tetap mengasihi dan mencintai Tuhan. Dan kalau kasih gak usah dijabarkan ya, ada 4 kasih. Yang pertama adalah agape, yang kedua adalah storge, yang ketiga adalah phileo, yang keempat adalah eros, 3 kasih terakhir adalah kasih bersyarat, tapi yang pertama tidak bersyarat. 3 kasih terakhir adalah limited, tapi yang ini unlimited. Sebenarnya yang kita kejar adalah kasih agape itu saudara. Sehingga waktu kita mengasihi Tuhan, kasihnya tulus sama Tuhan. Kasihnya tulus sama Tuhan. Kasih, suka, cita. Ini bisa panjang nih saudara ya. Ntar kapan-kapan kita belajar tentang buah roh saudara. Sukacita saudara. Orang yang bertobat, mungkin yang sudah bertobat saudara mengasihi Tuhan, dia kelihatannya happy-happy aja tuh. Coba lihat kanan saudara, pastikan dia happy-happy aja gak sih saudara? Apa udah mulai lihat-lihat jam nih saudara? Oh. Sukacita. Amin. Sukacita sejati orang percaya itu bukan berasal dari hal-hal lahiriah, tapi dari hal batiniah. Makanya berbahagialah orang yang miskin. Coba lihat Matius pasal 5. Berbahagialah orang yang miskin. Apa bisa Tuhan Yesus? Bisa gak kita miskin berbahagia? Gak bisa. Tapi kata berbahagialah di situ makarioi, asik bahasanya makar. Artinya apa? Kebahagiaan yang datang bukan karena hepengnya lagi banyak, tapi kebahagiaan yang datang karena sang sumber itu ada dalam hatinya. Nah itu saudara. Nah demikian juga dengan sukacita saudara. Jangan sampai sukacita kita dipengaruhi oleh karena ada gak ada makanan. Ada makanan sukacita. Gak ada makanan sukacita. Haleluya. Ada yang traktir. Suka? Ada yang gak traktir. Sukacita. Buah kebenaran. Yang tadinya kita puasa kita gak suka. Aduh puasa. Asam lambung. Mengarah ke asam urat.
Lama-lama jadi asam Saudara, puji Tuhan. Yang tadinya kita gak suka, ayo saudara. Kita berpuasa karena kita merendahkan hati kita. Tuhan, apalagi dalam setiap pelayanan yang dipercayakan, perlu saudara. Untuk apa Tuhan? Aku sadar tanpa kekuatan Tuhan, aku tak bisa apa-apa. Karena yang bisa melakukan jauh lebih dari apa yang kita doakan dan pikirkan adalah Tuhan Yesus. Memberi. Dulu kalau kita memberi saudara, yang paling, aduh saudara. Jujur pokoknya. Tapi saudara mengisi Tuhan, setelah kita tahu buah kebenaran Tuhan, aku mau belajar setia memberikan yang terbaik. Karena saya kena percaya saudara, selalu orang yang menabur pasti menuai. Jangan berharap menuai kalau tidak pernah. Udah sederhananya gitu. Apalagi kalau kita menabur yang terbaik, maka kita akan menuai yang terbaik. Amin saudara. Ya, jadi buah kebenaran. Ada lagi apa saudara? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Amin, penguasaan diri. Nah ini berani saudara ya. Penguasaan diri. Apalagi kalau ditraktir makan. Penguasaan diri harus, Alkitab berkata taruh pisau. Pesan ini. Enggak dimakan. Kan sayang juga. Ya. Nah untuk itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ayo. Jadikan menjadi satu buah kebenaran. Bro. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama Tuhan. Buah kebenaran. Dan yang terakhir saudara, bukan saja buah pertobatan, buah roh atau buah kebenaran. Yang ketiga adalah buah jiwa-jiwa. Buah yang dihasilkan karena kesadaran ada mandat yang Allah berikan kepada kita. Hidup bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita punya kerinduan agar hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Ada istilah amanat agung saudara. Sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia berikan amanatnya. Pergi, jadikanlah semua bangsa. Dan jangan suka mengutip, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kalau yang sebelumnya saudara tidak lakukan. Bagaimana lewat kehidupan kita menjangkau banyak jiwa bagi Tuhan. Amin. Saudara percaya bahwa ketika kita mau bawa jiwa bagi Tuhan, tempat ini akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Ya, gak usah susah-susah saudara. Pak, saya gak bisa khotbah. Ceritakan apa yang kau alami dalam Tuhan. Ada begitu banyak kisah-kisah pertolongan Tuhan dalam hidup kita yang kita bisa sharingkan, kita bisa ceritakan bagi banyak orang. Waktu saya mempersiapkan ini saudara, saya diingatkan di dalam Yohanes pasal 4 tentang perempuan Samaria yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan yang luar biasa, perjumpaan dengan Tuhan Yesus mengubahkan hidup daripada perempuan Samaria. Nah ketika dia bertobat, dia gak langsung mendaftar ke sekolah tinggi teologi saudara, untuk belajar. Tapi dia langsung balik ke kotanya. Dia cuma cerita, aku ngalamin Tuhan. Aku ketemu sama Kristus. Aku ketemu sama yang dinanti-nantikan itu. Saudara, kalau kita boleh tahu story-nya, dia bukan perempuan baik-baik. Pasti saudara kasih Tuhan, kalau dia bisa berubah dan dilihat banyak orang sekotanya, itu sesuatu yang luar biasa. Dan orang sekotanya saudara menjadi percaya oleh karena kesaksian wanita ini. Sederhana saudara. Amin. Sederhana. Nah untuk itu, di mana ada status yang baru, di situ ada tanggung jawab yang lebih. Kita baca sama-sama bagaimana agar kita bisa berbuah. Sederhananya, kita lihat next ibu. Yuk kita baca 2-3 lah. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah
ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam dia, ia berbuah. Sebab di luar Yesus kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Dengan kekuatan kita sendiri kita nggak bisa. Tapi waktu kita ada di dalam Dia, Dia akan memberikan kekuatan. Waktu kita ada di dalam Dia, Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Waktu kita ada di dalam Dia, kita tahu hidupku bukannya tentang aku lagi. Bagaimana lewat hidupku, aku bisa jadi berkat. Di dunia kerja, di dunia marketplace, aku bisa menjadi saluran berkat. Aku bisa bersaksi kepada banyak orang. Kenapa? Karena aku sudah ngalamin Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ayo kita bersama-sama. Kalau kita sudah menjadi manusia baru, menjadi anak-anaknya, di mana ada status yang baru, di situ ada tanggung jawab yang lebih. Tuhan Yesus memberkati, mari kita satukan hati.